Daras pagi 22 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, menyambung pembahasan sebelumnya, pada daras kali ini, insya Allah Ta'ala akan disampaikan mengenai perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Hazrat Khalifatul Masih kedua, radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Kabir, menjelaskan bahwasanya melalui sifat Rabubiyat, Rahmaniyat, Rahimiyat, dan Malikiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampak kepada kita bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya bermula dari perlakuan umum menuju perlakuan khusus. Mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alamin itu menyiapkan lingkungan yang di dalamnya hamba dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Ar-Rahman itu memberikan kepada hambanya sarana-sarana yang melaluinya hamba tersebut dapat mencapai kemajuan jasmani maupun kemajuan rohani. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Ar-Rahim itu menciptakan suatu kondisi di mana ketika hamba meraih manfaat dari sarana-sarana tersebut, maka hamba itu akan mendapatkan hasil yang setinggi-setingginya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Malik Yaumiddin itu menzahirkan sifat malikiyatnya, lalu membuat hamba tersebut unggul di atas dunia. Jadi inilah perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Lantas kita sebagai hamba, bagaimana seharusnya perlakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Warnailah diri kalian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seyogyanya kita sebagai hamba menyerap seluruh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri kita. Artinya, kita juga berusaha menyerap keempat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di dalam diri kita ya. Perlakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita implementasikan terhadap sesama manusia. Namun perbedaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlakuan kepada hambanya dari perlakuan umum menuju perlakuan khusus, sedangkan kita mengimplementasikan perlakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perlakuan kepada sesama manusia berawal dari perlakuan khusus menuju perlakuan umum. Artinya, terlebih dahulu kita menyerap sifat malikiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sifat rahimiyatnya, kemudian sifat rahmaniyatnya, dan sifat rabubiyatnya. Pertama-tama, kita menciptakan di dalam diri kita keadilan yang bercampur dengan rasa kasih sayang dan rasa maaf kepada sesama manusia. Atau dalam artian lain, perlakuan ini disebut sebagai adil. Yang kedua, kita menghargai pekerjaan-pekerjaan orang lain yang memiliki kedekatan khusus dengan kita dan memberikan kepadanya hadiah yang melebihi haknya. Ya. Artinya kita berbuat ihsan kepadanya. Dan yang ketiga adalah kita melakukan kebaikan kepada semua orang. Hati kita terbuka luas, penuh dengan keikhlasan, terlepas dari apakah orang tersebut berbuat baik kepada kita ataukah tidak. Yang ada pada diri kita itu hanyalah hasrat atau keinginan untuk berbuat baik kepada semua orang. Atau dalam artian lain, perlakuan ini disebut sebagai itaizil kurba. Ya. Kemudian yang terakhir ya, perlakuan umum kita kepada sesama manusia adalah perhatian kita itu beralih dari perhatian individual
menuju perhatian universal, ya. Artinya sebelumnya kita memperhatikan manusia secara individual, selanjutnya pada tahapan keempat kita mulai memperhatikan masyarakat luas. Kita merasa diri kita sebagai pengawas dunia, ya. Kita memfokuskan diri kita pada perbaikan dunia secara menyeluruh. Nah, atau dalam artian lain, kita menyerap sifat Rabbul Alaminnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah daras pagi kali ini. Insyaallah Ta'ala akan dilanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.